Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, Ira ingin ngobrol lagi. Selalu deh. Kalau saya setiap kali opening itu rasanya bisa flashback gitu ke tahun 1978 saat saya menjadi Cinderella. Cuma begitu pas lihat kaca itu, oh ya, sekarang Cinderellanya udah beda. Gak apa-apa, yang penting Cinderella sehat. Cinderella tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, anak-anak Mama dimanapun berada. Sekali lagi Mama Ira mengucapkan banyak terima kasih untuk semua perhatian, sayangnya, cintanya untuk Mama Ira, dari mulai followers yang terus bertambah di IG kita, Ira Maya Sofaril, lalu partisipasi yang cukup besar, ya, suka memberikan ide-ide langsung ya di DM kita lewat IG. Lalu kita chat juga, ya kan, di kita punya kolom chat ya. Aduh, seneng banget, terima kasih banyak. Mama Ira juga mau menyapa semua sahabat-sahabat yang sudah subscribe. Terima kasih banyak fans-fans Mama di mana? Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, Amerika, Australia, Kanada, Jepang. Lalu kemarin juga saya lihat ada di mana ya, banyak banget ya semuanya. Mama Ira minta maaf, di Jerman juga ada, minta maaf sekali tidak bisa menjawab satu persatu. Tapi sekali lagi banyak terima kasih sudah selalu ada untuk Ira Maya Sofa. Terima kasih. Oke, ngobrol hari ini kita agak sedikit lebih spesifik. Kalau biasanya kita bicara tentang bagaimana kita harus bersikap dan bagaimana kita harus memandang kehidupan ini dari sisi usia sekarang, saya coba akan mengarahkan sedikit aja kepada anak-anak Mama Ira yang mungkin masih memiliki anak-anak kecil, ya, atau mungkin buat kita semua yang sudah tidak muda lagi, boleh kita juga share kepada anak cucu kita, ya. Poinnya adalah mengajarkan perasaan empati kepada anak. Wah, kalau kita ngomongin soal empati, lagi-lagi ini adalah sesuatu yang patut dimiliki oleh setiap manusia. Ya, nggak cuma kita aja yang sedang mendengarkan nonton Ira Maya Sofaril, gitu ya. Tapi empati itu biasanya ditanamkan sejak dini, ya, karena empati adalah kemampuan untuk memahami, ya, dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya. Kepedulian seperti ini tidak ada di dalam buku, ya, tidak ada di sekolah bahwa kita belajar khusus empati, nggak ada juga, gitu. Ya, ini akan terjadi yang namanya sistem duplikasi. Kalau kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kita selalu berempati kepada orang lain, ya, dari kalangan terdekat, misalnya keluarga, kakak atau adik, dari teman-teman di sekolah, Mama Ira yakin juga para guru dan semua para pendidik yang bertanggung jawab, ya, itu pasti menanamkan bagaimana caranya perasaan empati itu selalu terjadi kepada anak-anak, ya, khususnya di sekolah. Atau mungkin juga masih banyak kemungkinan lain yang bisa kita lakukan dalam rangka menumbuhkan rasa empati kepada anak-anak kita. Ya, contohnya yang paling simpel, biasanya kalau anak-anak ulang tahun, ya, anak-anak ulang tahun tuh anak-anak dari kecil, misalnya 5 tahun lah ya, jangan di bawah 5 tahun gitu ya, pokoknya balita ke atas gitu. Karena dari sini kan golden age 0 sampai dengan usia 5 tahun itu pembentukan bagaimana mereka tumbuh kembangnya dan lain sebagainya. Begitu starting from golden age 5 years ke atas, coba kita ajari mereka untuk berbagi, misalnya gitu, perhatian, cinta kasih kepada sesama, khususnya anak-anak seumuran mereka, gitu. Misalnya berulang tahun, tidak hanya insya Allah ada rezeki, misalnya tidak hanya di sekolah, misalnya gitu ya, tapi kita juga ajarkan mereka untuk mari kita berbagi, misalnya bawa mereka ke panti asuhan, ya, ke yayasan-yayasan anak-anak yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, bagaimana kita bisa berbagi cinta kasih dan kebersamaan, gitu ya. Lalu kita ajarkan mereka bahwa dengan menumbuhkan rasa empati, ya, kita akan merasakan
banyak teman, ya, berkawan banyak gitu, dan kita bisa bermain bersama dan masih banyak lagi. Jadi bisa selain menghibur, mereka juga bisa mendapatkan ilmu, ya, ilmu yang terus ditanamkan sejak kecil. Oke, karena kalau karakter yang kuat itu pasti memiliki empati juga yang bagus ya dalam anak-anak itu ya. Sikapnya pasti jauh lebih positif dibandingkan anak-anak yang cuek. Anak-anak yang tidak diajari kepedulian gitu. Jadi orang tuanya kadang-kadang suka lalai atau lupa bahkan denial gitu. Bahwa perasaan empati itu ditanamkan anak-anak ke anak-anak sejak dini, gunanya itu tadi gitu. Ya, misalnya jangan berbagi jangan rebutan mainan, ayo belajar main bersama misalnya seperti itu. Kalau ada makanan coba dibagi sama temannya. Jadi selalu ada perhatian. Begitu ada perhatian, dia distract dengan perhatian, diajari dia untuk berempati. Ya, mainkan hati dan perasaannya gitu ya. Jadi selalu bersikap positif gitu ya. Kalau kita sudah bisa mengajari anak-anak memahami perasaan orang lain, pasti anak-anak kita juga sehat secara fisik dan mental ya. Oke, anak-anak itu bahkan lebih kalau saya bilang lebih bertanggung jawab gitu. Ya, bertanggung jawab pada dirinya dan kepada apa yang dia harus lakukan gitu ya. Sense-nya jauh lebih sensitivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang lain ya. Oke, emosionalnya semakin bagus, kesehatan mental tadi sudah saya sampaikan bagus ya. Nah, nanti pada saat mereka sudah belajar tentang empati, mental mereka semakin kuat ya. Karena kan kalau empati adalah hati, rasa. Begitu mereka tahu mereka harus bersosialisasi, mereka merasakan kenyamanan lingkungannya gitu. Mereka siap loh menghadapi konflik. Ya, apalagi anak-anak sekarang, pola berpikirnya, tingkah lakunya, sensitivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita, jauh lebih bagus. Ya, vitaminnya aja luar biasa ya. Kalau kita dulu kan hanya beberapa aja, vitamin ikan, ini apa, sekarang banyak banget susunya dan lain sebagainya. Jadi semua faktor mendukung, apalagi kemajuan teknologi zaman. Ya, itu PR kita yang lain nanti ya. Oke. Nah, berikutnya ada 5 alasan ya yang bisa mengajarkan perasaan atau menumbuhkan perasaan empati pada anak-anak. 5 alasannya. Yang pertama, saya besarkan dulu pakai ini. Mengembangkan keterampilan sosial dengan baik. Ya. Mengembangkan keterampilan sosial dengan baik itu maksudnya tahu mengerti, memahami perasaan orang lain ya, sesama temannya. Oh, temannya lagi sakit, kita kasih perhatian, cepat sembuh ya gitu. Ya biasanya kalau anak-anak perempuan tuh gitu, sakit ya gitu. Cian, Cinya aku peluk misalnya gitu ya. Ada anak murid saya, ya itu baik sekali. Ilya itu atau Ili itu selalu begitu dengan temannya gitu ya. Dan ini luar biasa loh, mamanya Ilya tuh pinter banget mengajarkannya. Jadi anak umur 3,5 tahun itu bisa dia merangkul teman dan sahabatnya, menunjukkan rasa empatinya, rasa sayang dan perhatiannya ya. Nah, ini paling penting ya. Lalu kalau kita sudah bisa merasakan orang lain ya, bagaimana di sekeliling kita, jadi kita tahu bersikap. Apa yang harus kita lakukan, kita makin tahu ya. Itu dia anak-anak itu ya. Jadi harus lebih dini gitu ya. Diajarkan juga bagaimana beretika, hormat kepada orang lain yang lebih tua ya. Bagaimana kita menyapa, nggak ada hey, nggak ada, atau you. Anak sekarang kan gitu ya. Kalau lagi bercanda nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di sekolah kamu tidak boleh panggil orang yang lebih tua, misalnya kalau kita ya ada yang biasa terjadi di lingkungan kita. Biasanya anak-anak tuh suka manggil kamu gitu ya kepada orang yang lebih tua. Seharusnya diajarkan. Oh, kalau panggil itu bapak, ibu atau tante atau om ya, anti, uncle gitu, kakak gitu ya. Nah, jadi abang semuanya pokoknya diajarkan aja agar menghormati orang lain. Ini kadang-kadang kita suka lupa ya. Tata bahasa asing belum tentu bisa fix, bisa kita bawa itu dengan magic words gitu ya, permintaan maaf atau sorry, terima kasih gitu ya. Dan selain itu kita juga mengajak mereka untuk selalu bertanggung jawab dengan apa yang mereka sampaikan gitu. Pada saat itu pastinya pada saat mereka menjelaskan kepada temannya atau as a problem solver, jelas juga anak itu pernah mengalaminya dan melakukannya
Jadi bukan atas suruhan dari orang tuanya atau si mbak atau susternya, bukan. Jadi dia punya daya pikir menggunakan empati yang selalu diajarkan terus-menerus ya. Ini bagus banget ya. Sikap peduli dan toleransi, yaitu tadi sudah saya singgung sebagian. Sikap peduli dan toleransi anak-anak itu perlu diajarkan sejak dini, tidak hanya di rumah, bagaimana menghormati, menghargai ya, toleransi kepada kakak-kakaknya, kepada orang tua bahkan sekalipun ya, misalnya kumpul bersama, makan bersama, ada etikanya ya, dan masih banyak lagi ya. Tidak egois lah ya. Anak-anak itu kan kalau dari kecil kita ajarkan egois atau kita lepas begitu aja dengan merasa yakin bahwa enggak kok anak itu akan baik-baik aja, atau tenang aja dia pasti begini, belum tentu gitu. Semuanya, segala bentuk kebaikan ditanamkan anak-anak sejak dini ya. Jangan lupa loh, mereka melihat, mendengar, menyaksikan, bahkan melakukan ya. Kadang-kadang melakukan sesuatu, berkata-kata, meniru kedua orang tuanya atau lingkungan terdekatnya tanpa mereka tahu esensinya. Mereka tidak tahu apa namanya, kalau saya bilang tuh interpretasi apa yang diomongin gitu. Mereka nggak ngerti. Mereka nyanyi lagu dewasa, mereka nyanyiin segala macam. Itu kadang-kadang mereka nggak ngerti liriknya artinya apa ya. Jadi betul-betul harus diajarkan anak-anak itu bertanggung jawab ya dengan apa yang diucapkan, peduli, toleransi, tidak egois, ramah, baik hati ya, penyayang. Pokoknya kalau anak ini datang semuanya pasti menyenangkan gitu ya. Apalagi kalau anaknya cantik, ya ganteng, lucu, aduh luar biasa deh. Ilmunya bagus, udah deh pokoknya juara deh ya. Anak-anak yang memiliki toleransi atau empati ya yang tinggi gitu, mereka peduli dengan orang lain, jelas-jelas menghargai perbedaan. Oh jadi kalau ini aku tidak bisa, pasti temanku bisa. Oh mungkin temanku tidak ini, oh ya sudah gitu. Jadi anak itu lebih sabar, lebih tenang gitu ya. Tapi dia paham apa yang harus dilakukan, itu dia paham ya. Menerima keanekaragaman dan tidak memandang rendah kepada orang lain gitu. Nah, ini sering kali terjadi based on dari hal seperti ini. Mereka tidak memiliki sikap peduli dan toleransi, terjadi pembulian misalnya di sekolah gitu kan. Mereka underestimate, mereka hanya melihat dari looks-nya saja, performance dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak tahu menggunakan hati bahwa kita harus berteman banyak, harus toleransi, mainkan empati yang kita miliki karena tidak ditanamkan sejak dini. Ya, disinilah peran orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, oke. Kelima adalah tumbuhkan rasa percaya diri dan mandiri. Wow, kalau kita bisa lebih percaya diri dan mandiri, sama seperti poin yang sering saya ajarkan di kelas public speaking anak saya gitu, bahwa kita tuh perlu untuk meyakinkan diri sendiri ya, dengan bahasa sederhana ya, bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karunia dan patut kita syukuri. Kedua, kita eksplor apa yang kita miliki, kita kembangkan, mau bakat seni, menyanyi, menari, melukis dan lain sebagainya ya. Jadi anak-anak itu kan belajar sambil bermain. Jadi semuanya, pola-pola itu akan selalu melekat di anak-anak ya. Lebih inisiatif ya. Nah, ini hal-hal yang sangat utama gitu. Biasanya kalau tumbuh dengan rasa percaya diri dan mandiri, anak-anak itu menjadi seorang pribadi yang sukses ya. Dia lebih siap gitu untuk bersosialisasi di masyarakat. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya rasa cukup untuk pembahasan hari ini, Ses. Ya, tolong sampaikan kepada anak cucu kita ya, tetap semangat, tumbuhkan perasaan empati anak cucu kita sejak dini ya. Mereka adalah penerus-penerus kita. Mereka akan menjalani kehidupan di dunia ini dan insya Allah mereka akan selalu menjaga nama baik keluarga. Ya, kesuksesan anak-anak terletak di tangan mereka. Kita sebagai orang tua full support ya, dengan materi, doa, perhatian dan masih banyak lagi. Yuk Mama Ira mau makan dulu. Saya sudah lapar. Ya, terima kasih sudah menemani Mama hari ini. Sampai ketemu besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofarin, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Cium sayang semua. Bye-bye.